Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Afra Febrianti dengan nomor induk mahasiswa 444321027. Di video ini saya akan membuat cara perhitungan untuk menentukan titik optimal. Jadi di sini udah diketahui dan juga udah ditentukan kalau fungsi tujuan itu Z sama dengan 125 X1 ditambah 50 X2. Kemudian fungsi batasannya itu 1x1 ditambah 1x2 kurang lebih sama dengan 350. Dan fungsi batasan yang kedua itu 1x1 ditambah 3x2 kurang lebih sama dengan 120. Nah, ini kan udah diisi ya. Jadi untuk yang si x1 dan juga x2 ini tuh diambilnya dari si fungsi batasan ini. Nah, ini kan x1-nya ini kan x1 dan x2 ini dari fungsi batasan yang pertama. Di sini x1-nya itu 1 dan x2-nya itu 2. Kemudian untuk yang x1 dan x2 yang di bawahnya ini tuh dari fungsi batasan yang kedua. Ini kan x1-nya sama dengan 1, kemudian x2-nya itu 3 tuh, sama kan. Nah, kemudian untuk harganya ini ditentukan dari si fungsi tujuannya, di mana si x1 ini punya harga 125, kemudian x2 ini punya harga 50. Dan untuk bahan baku yang tersedia ini ditentukan dari fungsi batasannya, di mana yang pertama itu 350 dan yang kedua itu dari fungsi batasan kedua yaitu 120. Nah, selanjutnya tabel yang ini tuh diisi dengan dari si fungsi batasan ini, dimana kalau x1-nya itu 0, maka x2-nya itu atau si ini 350, dan jika x atau x1-nya ini 350, maka y atau si x2-nya ini sama dengan 0. Nah, untuk yang tabel di bawah ini pakai fungsi batasan yang kedua, di mana x1 atau si x ini kan sama dengan 0, maka si y-nya ini sama dengan 400. Kenapa 400? Karena di sini ini sama dengan 1200 dibagi 3. Kenapa 3? Karena di sini x2-nya itu ada x2-nya itu 3, jadi 1200 ini dibagi 3. Kemudian yang x1-nya itu 1200 dan x2-nya ini atau y-nya ini 0. Selanjutnya kita akan membuat diagram. Ini kita pilih insert, lalu pilih yang sekitar. Yang ini pilih yang paling atas. Kemudian ini kita select data. Ini kita move terlebih dulu ya. Nah, ini kita add. Untuk X yang pertama ini, kita akan menggunakan X1 dari tabel yang pertama. Lalu untuk yang Y-nya ini, kita akan menggunakan X2 dari si tabel pertama. Nah, ini kita lihat lagi, sama seperti tadi, si X-nya ini menggunakan si X1 dari tabel yang kedua. Lalu, Y-nya ini pakai X2 dari tabel kedua. Udah, ini kita klik OK. Kita klik OK. Selanjutnya itu kita bikin garis, ini kita klik titiknya yang mana aja, ini klik kanan. Nah, ini nanti kita pilih format data series, terus kita ganti line ini ke solid. Nah, lalu yang satunya juga, ini juga format data series, lalu lainnya kita ganti solid line. Nah, ini tuh warnanya kita ganti supaya untuk fungsi 1 dan fungsi 2-nya itu garis yang sama, warnanya bebas yang mana aja. Nah, karena dari dua fungsi ini tuh tandanya itu kurang lebih sama dengan, jadi kita akan membuat arsiran di garis yang paling dalam. Nah, garis yang paling dalam ini tuh yang warna biru ini. Jadi kita pilih insert, terus shape, kemudian pilih yang reform ini. Kita pilih garis saja, ikutin garisnya. Nah,
ini kan ada warna kiri kan. Nah, ini tuh kita ganti di bagian fill-nya ini kan dari solid kan, jadi kita ganti yang pattern fill, kemudian ininya juga kita ganti. Nah, ini dia hasil arsilan dari si diagramnya. Nah, kemudian untuk menentukan si titik sudut ini nih, ini ABC-nya ini, jadi ini tuh titik A, ini titik B, dan ini titik C. Nah, titik A ini kan kita udah tahu nih, si X1 dan X2-nya ini 0. Kita tulis 0, 0. Nah, untuk yang B ini X1-nya adalah 350, dan X2-nya adalah 0. Nah, titik yang C ini, untuk X1-nya adalah 0, dan untuk yang X2-nya itu adalah 350. Nah, untuk menentukan titik yang optimal, kita bisa menggunakan fungsi Z sama dengan 125X1 ditambah 50X2. Caranya ini kita bisa tinggal langsung masukin aja atau substitusi 125 dikali X1-nya ini 0, kemudian ditambah 50 dikali 0 juga. Enter aja hasilnya 0, kemudian yang untuk sudut B itu sama dengan 125 dikali 350, karena si titik X1-nya ini tuh dia 350, kemudian ditambah 50 dikali 0. Enter. Nah, untuk yang titik C-nya ini sama dengan 125 dikali 0 ditambah 50 dikali 350. Enter aja. Nah, bisa kita lihat kalau dari hasil si fungsi Z sama dengan 125X1 ditambah 50X2 ini, hasil yang paling maksimum itu yang titik B dengan X1 atau produknya itu 350 dan juga X2-nya itu 0. Nah, selanjutnya itu kita akan ini sudah selesai untuk mengetahui titik optimumnya. Selanjutnya kita akan menggunakan cara yang cepatnya. Ini kita pindah dulu ke sheet 2. Nah, ini nanti awalnya itu kita ketik dulu kendala X1, X2, tanda, nilai, dan juga kelihatan. Kemudian di sini ada koefisien fungsi tujuannya, nilai variabel, dan juga nilai fungsi. Nah, untuk si X1 dan X2-nya ini tuh pakai dari si fungsi batasan yang tadi ini nih. Jadi X1-nya itu 1, X2-nya itu 1. Kemudian tatanya kurang dari sama dengan, nah di ruas kanannya itu si 350 ini. Kemudian untuk yang yang keduanya itu, X1-nya itu 1 dan X2-nya 3. Sama seperti si fungsi batasan ini, X1-nya 1 dan X2-nya itu 3. Kemudian untuk ruas kanannya itu 1200. Nah, untuk koefisien fungsi tujuan ini, dia tuh menggunakan si fungsi tujuannya itu 125 untuk X1 dan 50 untuk X2. Tuh, ini 125 untuk X1 dan 50 untuk X2. Kemudian untuk menentukan nilai nih, yang ini tuh caranya itu sama dengan X1 dikali nilai variabel, kemudian ditambah X2 dikali nilai variabel yang X2. Udah kita klik enter aja. Untuk nilai yang di bawahnya ini juga sama. Jadi kita tulis rumusnya itu sama dengan kemudian X1 dikali nilai variabel, kemudian ditambah X2 yang ini ya, yang di bawahnya ini nih. Kemudian dikali nilai variabel. Ini enter aja. Nah, untuk menentukan nilai fungsinya ini kita tulis saja rumusnya sama dengan koefisien fungsi tujuan dari X1 dikali nilai variabel X1, kemudian ditambah koefisien fungsi tujuan X2 ditambah dikali nilai variabel dari X2, kemudian sama dengan atau enter. Kemudian ini selanjutnya kita klik data, ini kita klik solver. Nah, untuk yang set objektifnya ini kita pilihnya yang ini. Nah,
Terus kemudian yang by changing variable cell-nya itu kita pilih yang nilai variabel, lalu kita klik add. Untuk cell reference yang ini kita klik yang nilai, nah ini kan tandanya kan disamakan, kurang lebih sama dengan. Kemudian untuk constraint itu kita pakai yang luas kanan. Ini kita add lagi. Nah, referensi ini pakainya yang nilai ini, kemudian tandanya juga sama, dan constraint ini kita pakai yang 1200. Kemudian kita oke. Nah, untuk solving methodnya ini kita pakai yang simplex LP, lalu kita solve. Nah, kemudian ini udah ketemu nilai variabel dari si X1 dan juga X2. Kemudian nilai fungsinya juga udah ketemu, sama seperti di sheet sebelumnya. Ini nilai fungsinya, nilai fungsi nilai optimum dari si fungsi ini sama. Kemudian untuk nilai variabelnya juga sama, 350 dan 0, dan koefisien fungsi tujuannya juga sama, 125 dan 50. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.